Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pengolahan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Ini di layar monitor ini adalah tampilan antarmuka dari Windows 11. Oke, langsung saja membuat folder. Cara membuat folder pada file Explorer dengan menggunakan menu Home. Kita masuk dulu ke file Explorer dari Windows. Logonya seperti ini, berbentuk kayak sebuah map. Kita buka dengan klik kiri. Setelah muncul, kemudian kita perbesar biar agar tampilannya penuh satu layar. Klik maximize. Oke. Kemudian kita akan menaruh folder kita di tempat yang kita inginkan. Contohnya kita akan menaruh folder kita di local disk E. Kemudian untuk menambah folder baru, kita klik kanan di luar, jangan klik di dalam filenya. Di luar file ini kita klik kanan, kemudian klik new di sini atau short new. Setelah muncul ada beberapa pilihan, ada folder, shortcut, dan lain-lain. Untuk menggunakan klik kanan, apabila langsung juga ada di atas ini, atas ada new folder. Coba kita langsung saja klik kanan dan pilih new, dan dapat folder baru. Oke. Kemudian kita namakan folder kita dengan nama yang kita inginkan. Contohnya informatika. Oke. Inilah folder yang sudah kita buat, namanya informatika. Kemudian langkah selanjutnya menyalin atau mengcopy dan memindahkan atau cut file atau folder. Ada 3 cara menyalin memindah file. Pertama, dengan mengaktifkan objek, file atau folder yang akan disalin atau dipindahkan dari menu Home menggunakan tombol copy, menyalin, dan menggunakan tombol cut untuk memindahkan. Selanjutnya, klik drive atau folder yang dijadikan tempat menampilkan hasil salinan tersebut, file folder tersebut dari menu Home menggunakan tombol paste. Contoh, kita akan memasukkan file kombinasi terbilang ini dengan klik kanan, kemudian kita akan copy file ini ke dalam folder yang kita buat tadi, folder informatika. Kita buka foldernya dulu, klik kiri 2 kali, kemudian kita klik kanan lagi, dan kita klikkan paste. Folder tadi yang sudah dikopikan kemudian terbilang ini masuk ke dalam folder informatika. File atau folder yang akan kita kopikan semuanya baik di cut atau di copy. Kalau di cut itu berarti kita menghapus file yang ada menuju folder yang kita inginkan. Contohnya backup data guru, kita akan cut, kemudian pindah ke tabel atau folder yang sudah kita buka, yaitu informatika. Oke,
kita pastekan di sini, klik kanan, kemudian kita klik paste. Sudah masuk ke rekap data guru, sudah masuk ke file informatika ini, sudah masuk ke informatika. Kemudian coba kita lihat file aslinya ada apa tidak ada, dan kita menekan tombol ini back to lokal. Nah, sudah tidak ada file rekap data gurunya. Nah, karena sudah di-cut masuk ke informatika. Sedangkan tadi folder dari Komenir terbilang kita menggunakan copy. Jadi copy itu mengcopy semua folder yang dan isinya dari Komenir tersebut masuk ke dalam informatika. Kita juga bisa mengcopy dengan cara menekan Ctrl C, menekan tombol Ctrl yang ada di keyboard kalian, tekan kemudian plus C. Contoh proposal RA kita copy dengan menekan Ctrl C, kemudian kita pastekan atau masuk ke folder yang kita buat tadi informatika. Kita pastekan di sini dengan menekan Ctrl V. Itu fungsinya sama dengan tadi yang sudah kita lakukan. Atau klik kanan, kemudian copy, itu sama saja. Kalau untuk cut atau kita memotong atau memindahkan file atau Ctrl X, file tersebut nanti akan hilang. Contoh, kita akan masukkan atau meng-cut, memindahkan file doc1. Contohnya doc1 kita cut, Ctrl X, tahan kontrolnya kemudian X, dan kita masukkan atau memilih folder yang sudah kita buat tadi, folder informatika, kita buka dengan label dan kita pastekan atau Ctrl V. Nah, doc1 ini pindah ke informatika. Kita lihat lagi apakah di lokal E-nya masih ada, lokal E ini, dan lokal E ini sudah tidak ada karena file tersebut otomatis pindah ke file informatika karena kita memindahkan file, bukan mengcopy file. Kemudian selanjutnya kita bisa merubah nama file atau folder dengan memilih objek atau file folder yang akan diubah. Klik kanan, contoh proposal RA, kita akan rubah. Klik kanan, kemudian kita klik rename. Contoh proposal RA kita rubah namanya, nah filenya bukan menjadi TIK. Oke, dan kita klik keluar, maka otomatis akan berubah namanya menjadi TIK. File yang kita rubah tadi, ya, ini tadi namanya proposal RA, berubah menjadi, setelah di rename berubah menjadi TIK. Selanjutnya kita dapat menghapus data atau file yang sudah tidak kita inginkan karena mungkin filenya sudah ganda atau filenya sudah ada. Contoh kayak tadi ini proposal RA sudah ada, karena ini sudah tidak digunakan karena isinya sama, kita akan menghapus file ini dengan cara klik kanan, kemudian kita delete, atau bisa juga langsung kita klikkan di keyboard, itu ada delete atau del. Oke, kita tekan dan kita delete. Nah,
file yang kita hapus tadi nanti akan masuk ke resell bin atau tong sampah. Kemudian tahap selanjutnya kita juga bisa mengubah icon dari folder yang kita buat dengan cara klik kanan di folder yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik properties, kemudian di sini ada customize. Nah, kita merubah icon yang ada di bagian paling bawah sini. Change icon, kita merubah icon yang kita inginkan dengan icon-icon yang lain. Contoh, file-file ini berupa data-data penting seumpama atau data-data siap cetak, kita bisa beri file ini dengan icon tanda printer ini atau tanda-tanda yang lain, terserah. Banyak sekali icon yang kita bisa gunakan di sini. Apabila file ini berisi musik, kita juga bisa mengganti logo atau mengganti iconnya menjadi musik. Video ada, musik lagi ada, banyak sekali. Ini juga video, icon internet, kamera, berarti berisi foto. Terserah kita mau merubah icon ini menjadi icon seperti apa, tergantung keinginan kita atau kesukaan kita masing-masing. Juga bisa merubah menjadi bintang, icon bintang dan lain sebagainya. Oke, kita akan merubahnya menjadi yang agak menarik saja. Mungkin icon komputer tanda panah. Oke, kita klik, kita apply dan nah, nanti folder yang sudah kita buat iconnya berubah, yang tadinya bentuknya file biasa kayak gini, gambar mat, kita rubah menjadi gambar tanda panah. Kemudian bagaimana sih mengelompokkan file dan folder? Mengelompokkan file ke dalam sebuah folder dapat dilakukan berdasarkan nama, tipe, tanggal disimpan, ukuran file dan sebagainya. Nah, kita ingin melakukan atau langsung kita praktekkan saja. Untuk mengurutkan file berdasarkan tipe, tanggal dan ukuran, kita cukup klik kanan. Di situ ada view. Di sini ada extra large icon, medium icon dan small icon. Besar, ini sangat besar, ini sedang, ada kecil, ada ini bentuknya detail, berarti kalau detail ada namanya, ada datanya. Di sini ada data yang kita pakai, yang kita buat, kapan sih ini dibuat, atau kapan sih ini terakhir dirubah. Ini ada data-data pentingnya, tipenya apa, kalau ini tipenya folder, file folder, kalau ini file doc1 atau doc1, bentuknya PDF. Ini ada rekap data guru, ini bentuknya Microsoft dokumen, berarti ekstensinya berbeda-beda. Kita klik view, kemudian kita di sini ada sort by juga, ada sortnya sesuai dengan nama atau sesuai dengan
rubah. Kalau sesuai dengan rubah berarti ketik tanggal kita rubahnya kapan, berarti kita coba klik data modifnya. Nah, ini di sini yang paling tinggi adalah data yang baru kita pindahkan tadi, dan di susul doc 1 kemudian komunikasi bilang ini adalah data-data yang tadi kita simpan atau copy sesuai dengan urutannya. Kalau misalnya kita bilang kita copy yang pertama, dan doc 1 kita copy yang kedua, dan data kita copy yang terakhir. Jadi sesuai urutan yang kita copy tadi. Kalau sesuai dengan data atau modifikasinya, kemudian kita pilih coba tipenya. Tipe berarti sering kalau di atas itu biasanya folder memang selalu di atas kalau sesuai dengan tipe-tipenya masing-masing. Ada data, kalau di sini ada Microsoft banyak, nanti jejar Microsoftnya. Oke, klik kanan lagi, ada sort by lagi, kita size-nya, ukurannya kita klikkan ukuran dari ukuran yang terbesar. Ada ukuran atau size-nya dari 201 KB ada 35 KB. Kalau kompresor bilang ini foldernya karena di dalamnya tidak terbaca, jadi ini nomor di bawah. View, situ kita bisa membesarkan icon. Ini sangat besar jadi kelihatan semua iconnya. Kemudian large icon besar, itu tidak sebesar tadi ekstra. Kemudian kita sebesar ekstra lagi, medium sama, kemudian small atau kecil. Nah, ini kecil sekali. Kita mau yang mana? Kalau list hanya list saja ke bawah, dan kalau view-nya detail akan muncul detail dari data modifnya, dari nama, data perubahan, kemudian tipenya apa, kemudian ukurannya berapa. Kemudian ini ada tiles, nah, seperti ini bersama dengan tadi, hanya saja bedanya ada ukurannya, nama dan ukuran muncul. Kemudian terserah kita mau yang mana. Konten juga, kalau konten seperti ini, kalau saya lebih suka dengan detail karena kita akan tahu tipenya apa, ukurannya berapa. Oke, kita juga bisa mencari file atau folder, file dan folder di file explorer. Lain dengan dilakukan dengan cara mengetikkan kata kunci di sini di gambar kaca besar loop. Kita langsung sort di sini, atau kita mau cari di mana, di folder lokal di sini atau di lokal kita mau carinya di lokalnya, kita bisa cari, ketikkan di sini. Contoh, kita akan mencari doc 1, mencari file ini. Kita bisa ketikkan langsung di sini di folder yang sudah kita buat tadi, atau langsung di folder local disk nya. Contoh, kita ketikkan doc 1. Kemudian kita enter atau kita klik tanda panah ini untuk mencari file yang namanya doc 1. Working on it. Oke, ini ada dua sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, yaitu filenya ada di bagian atas. Kita juga bisa mengetahui file ini ada di mana sih. Ini ada di kemudian di dalam folder informatika. Jadi di folder informatika. Dan kita juga bisa klik kanan, kita bisa mencarinya atau bisa melihat file tersebut di mana letaknya. Kita buka open file location.
filenya. Nah, di sini ternyata file yang kita cari tersebut ada di file informatika. Cukup mudah bukan? Oke, sekian pembelajaran kali ini. Cara bagaimana sih mengelola file dengan sistem operasi Microsoft Windows.